Baik pemirsa, terima kasih Anda masih di Damai Indonesiaku tentang tema yang sangat menarik sekali, sangat penting sekali. Bahkan ini sangat perlu diperhatikan agar kita berhati-hati dengan yang satu ini, yaitu cinta dunia melalaikan akhirat. Kita tiba di sesi tanya jawab pemirsa yang insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Yang pertama saya persilakan Pak Syahir yang akan dijawab oleh guru kita Kiai Haji Haris Hakam. Silakan Pak Syahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh, kenapa kebanyakan manusia itu kecenderungannya kepada suatu dunia dan lupa akhirat atau lupa dengan sebuah kematian. Padahal itu sesuatu yang pasti. Dan apa keuntungan manfaat bagi orang yang selalu ingat akhirat dan ingat kematian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Syahir. Mungkin bisa dijawab dulu oleh Kiai Haji Haris Hakam. Silakan Kiai Haji. Hadirin hadirat yang berbahagia, berbicara tentang kecenderungan, ya, bahwa memang secara potensial dalam tubuh kita itu ada kekuatan yang positif dan ada kekuatan yang negatif. Yang digambarkan likulli insan syaitanu wa malak. Ada kekuatan malakiyah yaitu positif dan syaitan yang bersifat negatif. Itu semua kita akan punya rasa itu dan kecenderungan kita ikut yang mana. Nah, ketika kita mengikuti yang kanan, ketika kita mengikuti yang diajarkan oleh agama, maka beruntung kita. Itu tidak lain Bapak saya sekalian, salah satu di antaranya ada sahabat Nabi mengatakan bahwa dia memiliki harta, tapi kenapa saya kok takut mati? Kemudian Nabi memberikan arahan kepada beliau, ya, kepada sahabatnya itu agar supaya hartanya itu disegerakan, dikirim ke akhirat. Maka orang yang mengirim hartanya ke akhirat, maka dia ingin segera menyusul. Bapak Ibu sekalian, kalau kita umroh, udah umroh belum, haji belum? Mudah-mudahan berangkat semua, amin. Mau digratisin? Saya juga mau juga. Ya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita umroh, kalau kita haji, biasanya karena bagasinya terbatas, maka orang haji itu kirim dulu. Ya, kirim paketnya dulu dengan kita kirim dulu pakai lewat paket kiriman kilat gitu. Waktu kita telepon istri kita telepon keluarga kita nggak nanya sehat belum, makan nggak, yang kita tanya pasti udah nyampe belum kirimannya. Jadi yang dibilang oleh Nabi itu benar. Kalau kita mendapatkan harta maka jangan dimakan semua Pak. Saya nasihati diri saya ini. Jangan dipakai semua. Di luar yang wajib zakat, yang sunnah juga, bahkan di kalangan sahabat itu macam-macam level di dalam mensikapi ini. Bahkan Sayyidina Umar itu meninggalkan 9 dari 10 yang dia punya. Kalau punya duit 1 juta, Sayyidina Umar itu cuma memakai 100.000. Yang 900.000 itu dibagikan. Kenapa? Supaya dia pengen cepat-cepat menyusulnya. Kalau ibu hari ini dikasih 10 juta, berapa yang ibu pakai? Nah, oleh karena itu, ya, itu jawabannya. Jadi setiap yang kita punya kirim, setiap kita punya kirim. Kalau kita memang masih ada merasa susah, ada orang minta kita susah, kita bilang gini, anak yatim, tukang minta-minta. Kita bilang, kita di depan kaca. Kamu mau memberi atau diberi? Artinya kalau kamu maunya diberi, ya maunya diberi, nanti anakmu jadi yatim. Maka kita akan semangat mengeluarkannya. Jadi pintar-pintar kita mensiasati, mempertanyakan itu. Nah, beruntunglah kalau orang yang dalam kehidupannya itu selalu mengingat kematian. Memang dianjurkan itu. Aksiru zikra hazimil ladzat. Perbanyaklah kalian yang memutuskan kenikmatan itu, kematian. Orang kalau ingat dengan kematian, pasti dia selalu akan baik. Baik, terima kasih Kiai Haris. Berikutnya saya ke Ibu Dewi yang akan dijawab oleh Syekh Muhammad Jabir. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi sebelumnya, Ustadz Syekh Muhammad Jaber, saya mau bertanya, ini kan temanya tentang cinta dunia melalaikan akhirat. Bagaimana jika ada seseorang yang bekerja di kantin perkantoran, sedangkan jam raminya itu jam 12 pas azan zuhur. Memang ada yang langsung sholat, tapi sebagian itu makan ke tempat makan kantin. Sedangkan kantin itu kalau ramenya itu jam makan siang, 1:30 sudah nggak ada orang. Jadi gimana cara mensiasatinya biar dapat dunia dan akhirat? Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini godaan antara akhirat dan cuan. Iya. Silakan Syekh. Karena khawatir kalau sibuk terus jual atau apa, nanti namanya cinta dunia ya, betul nggak? Ya. Yang pertama, tolong Bapak Ibu semua, ini nasihat untuk diri sendiri dan semua. Jangan sampai kita suka menilai orang, itu cinta dunia atau cinta akhirat. Itu bukan urusan kita. Hati-hati. Jangan melihat orang yang sibuk dalam kerjaannya, orang yang kaya, mobilnya mewah, orang ini cinta dunia. Orang yang sibuk ibadah di masjid, salat, ibadah, amal saleh, ini orang cinta akhirat. Bukan. Kita enggak tahu siapa yang cinta dunia, cinta akhirat. Jangan menilai orang. Itu selalu untuk kita. Ya, jelaskan? Ya, karena itu saya ulangi lagi. Bukan dari tampilan orang yang sibuk di masjid, artinya dia suka akhirat, orang suka kerja di kantor atau kejar dunia, artinya suka dunia. Tergantung. Ada yang kerjanya sedikit, hasilnya besar. Beliau bisa beribadah. Ada yang kerjanya besar, banyak, tapi hasilnya sedikit. Kasihan, itu rezeki. Tapi dia cinta akhirat. Tapi qadarullah kerjanya banyak, kerjanya keras. Tapi dalam hatinya cinta akhirat. Mengenai pertanyaan, ini sensitif sebenarnya. Kalau bisa tidak direkam TV One, bisa enggak ini? Ini sudah live Syekh. Live. Ini khususnya bagi ibu-ibu, kan salatnya tidak harus berjamaah. Betul? Berarti tidak harus pas azan kita salat. Ini ilmu wajib kita sampaikan. Tidak wajib pas azan langsung salat. Betul, salat yang paling utama adalah pas waktunya. Tetapi pas waktunya bukan artinya pas azan salat. Kalau telat sedikit ada urusan penting tidak bisa tinggalkan, tidak ada masalah. Misal seperti pertanyaan ibu, lagi bekerja, lagi jual beli, sudah azan. Terus saya selesai, ini kan kesempatan, ini rezeki, boleh. Tapi tetap salat sebelum waktunya keluar. Setengah jam saja atau 1 jam, jam 1 masih dalam waktu salat zuhur, belum keluar waktunya. Boleh salat. Boleh, karena tidak harus ikut berjamaah. Tapi kalau kewajiban kita berjamaah, pas azan wajib kita kejar berjamaah. Walaupun misal laki-laki, misal di luar, ada tugas, ya, ada meeting, ada hal yang penting, sudah azan. Apakah wajib kita tinggalkan semua, langsung segera kita salat? Itu lebih baik. Tapi kalau kita meeting bertiga, di majelis, di mana, jauh dari masjid, kita sudah lagi ada meeting, tetap kita salat berjamaah, itu boleh, tidak ada masalah. Yang penting dalam waktunya, jangan sampai keluar waktunya. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga tidak ada yang salah faham insyaAllah. Amin, amin, Masya Allah. Syekh mungkin bisa dijelaskan, termasuk penggambaran kejadian perang Uhud, kekalahan umat muslim ketika perang Uhud. Apakah ini termasuk gambaran dari cinta dunia ketika Allah mencerai-beraikan untuk mengalahkan kaum muslimin saat itu, Syekh? Ya, itu yang namanya ujian. Itu namanya ujian. Karena yang terjadi, maksudnya ini belum jelas apa yang terjadi di perang Uhud. Jemaahnya bingung, maksudnya apa itu? Ketika Nabi SAW suruh para sahabat yang naik di bukit, jangan sampai di antara kalian turun sama sekali sampai dapat perintah dari Rasulullah SAW. Tapi akhirnya setelah selesai mereka melihat dunia, itu termasuk. Artinya apa? Sahabat itu manusia. Seperti yang tadi sampaikan Ustadz Kiai Haji Haris. Di antara sahabat yang merasa cinta dunia, tapi langsung mereka tanya. Seperti pertanyaan ini,
Tanya, apakah saya termasuk orang yang mencintai dunia atau mencintai akhirat? Nanti diarahin, disampaikan, dikoreksi, diajarin dari para guru dan ulama. Ya, mudah-mudahan jangan sampai ustadz tertipu dengan dunia juga ustadz. Iya, karena tidak ada yang selamat. Jangan sampai di antara kita merasa selamat tidak tertipu dengan dunia. Karena itu sering saya sampaikan, jangan menilai orang. Jangan sampai melihat misal ustadz atau syekh pakai baju, sorban, orang baik, artinya orang itu cinta akhirat, bukan. Karena itu usahakan, ini ujian yang perlu kita terus. Ini kesempatan, ini alhamdulillah bagi kita ada Damai Indonesiaku. Yang selalu mengingatkan kita, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sering kita lupa seperti pertanyaan Bapak. Biasa manusia itu lupa. Biasa al-insan itu minan nisyan, suka lupa. Tapi diingatin ceramah atau ceramah supaya jangan lupa, jangan tertipu, kejar akhirat. Baik, Masya Allah, terima kasih Syekh Muhammad Jaber. Insya Allah kita masih panjang waktu kita untuk berdiskusi dan berdialog mengenai tema besar kita Damai Indonesiaku. Saya akan beri kesempatan satu lagi, Pak Amin yang siap dengan pertanyaannya. Silakan Pak Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. TV One Damai Indonesiaku. Yang kami hormati Pak Ustadz Haris Hakam dan Syekh Muhammad Jabir. Dalam hidup itu kita nggak bisa tidak pasti ngelihat. Yang kita lihat mereka yang lupa akhirat hidupnya gampang. Falamma nasu ma dzukiru fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Tatkala manusia lupa sama Allah, Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Oke, pertanyaannya Pak Amin. Silakan. Sementara yang ahli ibadah dibilang kumis, kumuh miskin. Gimana cara menyikapinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik semacam pernyataan nanti akan dijelaskan mungkin lebih ke pernyataan ini Pak Amin sepertinya ya. Baik, nanti kita akan buka sesi tanya jawab lagi, masih banyak waktu kita, tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.